A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Masih ingat? Masih ingat enggak? Kalau di pepatah mahfuzat likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun, setiap ucapan ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya. Begitu juga setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi malam subuh sebelum sholat subuh itu nonton video gitu, ngelihat para jenderal-jenderal purnawirawan yang sudah pada pensiun dengan pangkat-pangkat di sini, dengan bintang 4-nya, dengan bintang 3-nya, dengan semua masa lalunya. Oh iya, saya bilang, setinggi-tingginya pangkat jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4, ketika dapat gelar PURN. Apa tuh PURN? Purnawirawan. Artinya ada guna bintang sini? Tak bisa. Dia mau pamer-pamer gimana? Orang tinggal bilang itu masa lalu, bro. Orang yang dulu mungkin dia menjadi anak buah dia, ajudannya, karyawannya, bisa jadi sekarang yang jadi atasannya. Apa pelajaran kita, bang kakak, tentang hal ini? Setiap orang punya waktu, setiap orang punya zaman, dan setiap orang punya episodenya masing-masing. Nah, Allah lah yang paling tahu kapan waktunya kita muncul ke permukaan, kapan kita waktunya naik. Maka itu yang menjadi keyakinan saya saat saya sedang ada di bawah. Lalu saya bilang, ini skor sementara, ini tidak akan selamanya. Satu waktu saya akan naik dan muncul ke permukaan dengan izin Allah. Apakah antum yang dengarkan materi saya ini akan berpikir hal yang sama? Wallahu a'lam. Kepala sama hitam, hati wallahu a'lam. Pondok ini, masjid ini tidak dimiliki oleh Lukman, tidak tergantung sama sosok figur, dan itu kita sudah bunuh sejak lama. Tidak boleh pondok ini bergantung sama sosok figur. Karena saya belajar ketika figurnya terlalu dikultuskan, meninggal figurnya, meninggal dakwahnya. Dan itu amat sangat berbahaya. Mati foundernya. Jadi gini, sampai saya bikin waktu itu tagline, sebelum dapat kalimat mati sebelum mati. Founder boleh mati, tapi gerakan tidak boleh berhenti. Dan akhirnya saya renung lagi, sudahlah. Founder ke namanya itu bagian dari sejarah. Tapi saya tidak pengen orang mengenang itunya. Yang saya harapkan bagaimana doa saya, walaupun saya sudah meninggal, kebaikan ini masih terus jalan. Nah, kita belajar dari senior kita, Pondok Modern Darussalam Gontor. Berkali-kali pimpinan pondoknya meninggal, tapi pondoknya
Ndak meninggal. Pak Kiai Haji Imam Badri seingat saya, Jumat meninggal. Senin tuh sudah naik pimpinan baru Kiai Haji Samsul Hadi Abdan. Naik langsung. Ndak pakai lama. Jalan pondok. On the track. Kenapa? Sistem sudah berjalan. Nah maka abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah, Islam ini agama regenerasi. Bagaimana spirit dan nilai itu harus sampai ke orang-orang sesudah kita. Jangan sampai mereka tidak paham. Nah, apa yang bikin Islam ini mudah diduplikasi? Al-Quran. Ini yang bikin Islam itu mudah diduplikasi. Karena buku panduannya, manual booknya tidak pernah berubah gitu. Maka baginda Rasulullah bilang, wa in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh pada Quran dan sunnahku, kata Rasul, lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalian pasti on the track. Pertanyaannya, yang mau dekat-dekat sama Quran banyak enggak? Banyak enggak yang mau dekat-dekat sama Quran? Sedikit. Tadi malam Ustaz Haidir cerita tentang jujur dan dermawan. Itu kalau jadi pegang kuat Ustaz Haidir, jadi prinsip orang muslim, enggak mungkin kena riba orang hari ini, enggak mungkin. Hari ini orang sudahlah curang, pelit pula. Coba bilang. Sudahlah curang, wailul lil mutaffifin. Ayo lanjutkan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Terus wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan coba cek suaranya, katanya di YouTube kurang keras. Kalau jadi konsumen, dia pengen ngambil lebih. Giliran jadi pedagang, dia curang. Coba lihat, orang-orang begini pasti kena riba. Pasti. Pakai shot lah. Ya. Gimana Ustaz ngajarin kalau pakai shot itu jadi? Pasti. Nah gitu. Sudahlah curang, pelit pula. Ini pasti kena riba. Nah maka setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Pedagang-pedagang yang jujur, yang menjual produk-produk berkualitas, pasti akan dimunculkan Allah ke permukaan. Karena itu sunnatullah. Apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Banyak enggak yang ngurangi timbangan? Ngurangi takaran. Banyak enggak yang bilang ini halal tapi enggak halal? Banyak enggak bilang ini aman tapi enggak aman? Apa pertanyaan kita, apa jawabannya? Ini halal enggak? Karyawan kita muslim semua kok Pak, kata dia. Loh, apa hubungannya? Aku nanya halal ke tada. Apa kau jawab karyawan kita muslim semua? Halal versi mereka tuh. Ayam kok Pak. Mazhab mereka ABB, asal bukan babi. Minyaknya gimana? Ya adalah dikit-dikit kata dia. Bumbu penyedap Pak, kata dia. Hari ini umat kita juga tidak paham. Pedagang tak jujur, konsumen curang, betaboran, masuk ke dimensi makanan jadi haram. Saya sekarang paham sabda, mulai paham gitulah, bukan mulai paham gitu. Kenapa baginda Rasulullah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Seolah-olah baginda Rasulullah itu memprediksi gitu, nanti nih di akhir zaman makanan-makanan haram nih pasti betaboran, umatku doanya tertolak.
Nyambung saya kenapa Nabi Isa diutus ke muka bumi, salah satu tugasnya membunuh semua babi. Karena penyebab doa umat Nabi Muhammad tertolak adalah babi. Beliau ya, terhormat benar disebut beliau. Nah, abang kakak ayah bunda, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ingatlah bahwasanya apapun yang sedang terjadi hari ini adalah skor sementara. Maka di Munzalan udah dikondisikan semuanya PJS, penanggung jawab sementara. Dari mulai wakil pengasuh pusat sampai ke bawah PJS. Apa tuh PJS Ustaz? Penanggung jawab sementara. Apa penanggung jawab sementara? Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Setiap orang sudah dapat tugasnya masing-masing. Jadi tidak ada yang ngerasa aku pejabat selamanya. Tidak ada pejabat di Munzalan. Yang ada penanggung jawab. Bisa dimutasi Ustaz. Jangankan dimutasi, diusir pun bisa. Itu kan yang kita tanamkan di internal. Itu apa Ustaz? Itu sistem. Spirit apa yang diambil Ustaz? Khalid bin Walid. Itu ruangan pertama saya, itu ruangan Khalid. Saya bilang sama kawan-kawan, kita harus tiru Khalid bin Walid. Ruangan yang tengah itu apa namanya? Al-Azhar, Umar, ruang yang tengah di lantai 2, Umar bin Abdul Aziz. Nah, ruangan Khalid bin Walid yang di bawah itu, di Baitul Mal itu satu ruangan pertama yang saya kasih nama di pondok ini. Ngapa diambil Khalid? Mau ngasih tahu sama kawan-kawan semuanya di internal. Ini jabatan bukan untuk gaya-gaya. Ini jabatan bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk ini. Sebentar, mudah Allah mau angkat, mudah juga Allah mau cabut. Nah, kalau lihat Al-Anfal yang hari ini lewat, Masya Allah, Tabarakallah. Al-Anfal hari ini pelajarannya mahal-mahal gitu ya. Dimulai dari ayat 46. Ini udah sering saya bahas, tapi ya enggak apa-apa. Kadang-kadang manusia tuh suka lupanya. Delapan empat enam. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id zayyana wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru, tahan kata Allah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Coba antum merasakan ayat ini. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa ati'ullaha wa rasulahu. Quran, hadis. Quran, sunnah. Apa yang kita mampu kita kerjakan. Ati'ullah. Allah bilang apa? Bangun subuh. Berjamaahlah di masjid. Paksa dirimu. Ati'ullaha wa rasulahu. Ngapain antum datang ke masjid?
cari muka sama saya. Bodoh antum kalau kayak gitu. Aku tak ada urusan sama ustadz. Ngapain anak-anak Baitus Sufa misalnya datang ke masjid? Ngapain? Ati Allah wa Rasulahu. Kenapa Pak Rudi ke masjid? Ati Allah wa Rasulahu. Kenapa Bang Abu ati Allah wa Rasulahu? Ini kan beda-beda kelas nih. Ada yang datang sebagai bentuk syukur, ada yang datang karena punya masalah. Sama-sama ke masjid. Antum jadi yang mana? Jadi yang punya masalah dan terpaksa ke masjid, atau sedang dalam kondisi syukur lalu mendatangkan diri ke masjid. Ati Allah wa Rasulahu itu core-nya, itu alat ukurnya. Jangan sampai keluar. Ngapain kita nih melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan ini? Ati Allah wa Rasulahu. Kami pengen mempersatukan Ustadz, berusaha untuk merangkul Ustadz, berusaha untuk mengajak kawan-kawan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ati Allah wa Rasulahu. Dari Singapura nonton, dari Jakarta nonton, dari Papua nonton, dari Cibubur, semua seluruh Indonesia. Ngapain dengarkan kajian subuh? Ati Allah wa Rasulahu. Di pondok ini antum diperintahkan untuk birrul walidain? Perintah Allah atau perintah pondok? Kalau antum mentaatinya, berarti sedang mentaati perintah Allah. Apakah ada sabda baginda Rasulullah yang memerintahkan untuk taat Allah dan Rasulnya? Ada enggak? Ada enggak perintah Rasulullah untuk memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua? Ada? Ada. Nah ini ada Bang Ari Untung dengan timnya yang sekarang sedang merangkul teman-teman untuk taat kepada Allah dan Rasulnya lewat event, bikin acara yang baik-baik, bicara yang baik-baik, merangkul. Ada ujiannya, pasti ada ujiannya, tapi dilakukan dalam rangka ati Allah wa Rasulahu. Terus apa PR-nya Ustadz? Emang ada ujiannya enggak ati Allah wa Rasulahu? Pasti langsung. Apa ujiannya Ustadz? Wala tanaza'u. Jangan kamu berselisih. Kalau enggak ngerti tanya. Kalau enggak paham tanya. Saya bilang kalau antum enggak ngerti tentang munzalan atau mau tanya-tanya tentang munzalan, antum boleh tanya sama Bung Ben, tanya sama saya. Gimana arsiteknya munzalan ini? Konstruksi bangunannya seperti apa gitu. Dari awal tuh udah kirim sinyal, memang settingannya munzalan ini beda gitu loh. Harusnya tuh di bawah cagak plus itu, tapi tiangnya miring sedikit. Nah, itu udah berapa tahun masuk masjid ini baru sadar. Tiang kita nih enggak pas tempatnya gitu loh. Tuh. Kita lihat. Tiang Masjid Munzalan itu menyelisihi tempat harusnya dia berdiri. Kalau orang yang ngerti konstruksi, dia akan bilang salah nih Ustadz. Nah itulah, saya akhirnya nyeletuk gitu. Itulah kami sih tiangnya memang salah saya bilang. Tapi insya Allah distribusinya tidak salah. Atau dibalik, masjid yang tiangnya salah gini, ya ngurus anak yatim sekian. Nah saya yakin masjid antum yang betul pasti lebih banyak ngurus anak yatimnya. Nah gitu kan cara jawabnya kan. Ati'ullah wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Apa tafshalu? Fashiltum, pasti gagal. Apa? Mustahil berhasil. Apa? Fatafshalu tuh? Pasti gagal. Apa yang bikin gagal? Jadi berselisih itu awal dari kegagalan.
Wa tadhhaba rihukum, itu kalau diterjemahkan ke bahasa yang biasa, itu artinya kekuatanmu jadi hilang kalau di situ kan. Tapi kalau saya melihat fatafshalu wa tadhhaba rihukum itu, kamu akan jadi robot, melakukan sesuatu tanpa mengerti apa yang sedang kau lakukan. Ruhnya hilang. Kalau saya pernah bahas tuh dengan kawan-kawan tuh, ndak punya rasa gitu. Ketemu sama anak yatim ya cuma biasa aja. Ngelihat orang susah tuh ya, oh, dah gitu ya. Ndak ada rasa masuk ke dalam hati, berpikir bagaimana gitu. Tak ada. Saya bilang sama teman-teman yang pedagang, pengusaha kuliner, saya bilang, kita sadar enggak kalau makanan halal yang kita buat, saya bilang, itu membuat orang bisa punya energi beramal soleh. Ketika orang itu beramal soleh, dia bisa dapat pahala, dapat kebaikan, dapat thawab dari Allah, dan mudah-mudahan thawab dan pahala dari Allah itu mengalir buat antum yang menyiapkan makanannya. Wah, tak sampai otak saya Ustaz. Nah, itulah dhahaba wa tadhhabari hukum. Saya bilang, gimana ceritanya orang yang ngurusin anak yatim ndak paham kalau dia akan dapat potensi bisa satu surga sama Rasulullah. Gimana ceritanya orang yang ngajar ngaji ndak ngerti dan ndak punya semangat untuk ngajar ngaji karena ndak tahu khairukum itu di atasnya khairun nas. Banyak guru ngaji saya tengok, ya dah ganti. Dia tidak ngerti gitu loh, sedang tidak realistis, sedang tidak realize, sedang tidak menyadari bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kan khairun nas anfa'uhum linnas, itu non muslim pun bisa dapat ayat hadis itu. Tapi khairukum tidak bisa sembarangan. Hanya yang ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Do you realize gitu loh? Sadarkah engkau bahwasanya engkau adalah sangat istimewa? Ajaba min amril mu'min, kata Rasulullah. Kalau dia dapat suatu nikmat dia bersyukur, falahu ajrun. Dapat nikmat bersyukur, dapat kebaikan. Kalau dia dapat musibah lalu dia bersabar, baginya juga kebaikan. Coba tengok, mana ada umat yang dapat depan belakang? Maju kena, mundur kena. Kakak-kakak yang jualan jilbab, hai guys, ini jilbab model terbaru guys. Kau cuma jual jilbab ya? Otakmu cuma duit, cuma cuan, cuma margin. Kau tak sampai kepada pikiran bahwasanya ketika kau jual jilbab ini berarti kau sedang membantu seorang akhwat untuk menutup aurat. Ketika dia menutup aurat berarti sedang dimentaati perintah Allah. Ketika auratnya terjaga dan tidak terbuka, maka engkau menolong dia untuk dekat pada surga. Tidakkah kau berpikir seperti itu? Hai penjual-penjual jilbab, kita diperintahkan Allah untuk beribadah, maka jadikan setiap detik, setiap bagian dari itu ibadah kepada Allah. Udah kita deklarasikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi karena suka tanaza, suka apa? Tanaza, suka berselisih, suka berantem, suka berdebat. Tengok di Facebook, isinya apa tuh? Tengok di Twitter, isinya apa tuh? Tengok di TikTok, apa isinya? Antum lebih tahu. Kalau udah berdebat kayak orang doktor S3, ajak ketemu offline, macam kucing kena air. Pernah lihat kucing kalau kelahi? Bulunya gimana? Naik. Siramlah pakai air. Siram pakai air. Kucing, kalau antum pernah mandikan kucing, bulunya yang tebal tuh melepet. Tuh bahasanya tuh melepet. Langsung tak punya wibawa kucing tuh.
Kucing saya tuh kan si Paru tuh, waktu besar bulunya, wah ganteng keren. Begitu dicukur botak, ya lah culun jadinya. Sampai diganti sama Ara, sama Fayat, sama Kak Iya. Minul, kan namanya Mini di rumah tuh. Minul tuh mini gundul. Tak punya wibawa, langsung hilang bulunya. Nah, orang yang hari ini seharusnya punya izzah, punya kekuatan hebat, ya kan? Gara-gara tanaza fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jadi tidak punya strong way. Saya alhamdulillah tutup husnul khotimah bisnis yang saya buka itu. Jual bakso, jual kopi. Karena otak saya waktu itu untung, profit, duit. Belum sampai ruhnya, ngapa aku harus jual makanan halal? Belum paham. Berjalannya waktu alhamdulillah setelah husnul khotimah, tutup dengan husnul khotimah, saya bisa ini. Kalau saya kopi saya ditutup sama Allah, saya sekarang buka kopi juga amalam namanya. Amalam, asore kan, atau apagi gitulah. Ada yang enggak nyambung tuh? Paham enggak? Memang enggak lambat memang biasa itu. A malam, A pagi, A sore gitu ya. Karena yang siang udah dipakai gitu. Yang belum itu A subuh. Ati Allah wa rasulahu wala tanaza'u fataf syalu. Masa sih Ustaz gara-gara kita tanaza kita fataf syalu wa tadhhabari hukum? Masa gitu Ustaz? Oke, coba buka ayat 48-nya. Ayo, biar antum paham ini ayat 48, ayat penting. Yuk, buka 48. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ingat, syaiton itu jin atau manusia? Sengaja nih, saya sadar kok pertanyaan saya ini. Jin atau manusia? Kalau antum pintar, jin dan manusia Ustaz. Kalau yang berbentuk jin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas lari. Tapi yang berbentuk manusia tuh, kota amal diangkutnya. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ayo. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Antum rasakan setiap hurufnya. Hati kulladzi haqqin haqqahu, setiap huruf disebutkan ininya. Wa idz zal, wa idz zai, langsung pindah huruf zai. Hati-hati tuh. Nih mana tadi Ustaz Sudar? Kumpulkan lagi imam-imam tuh Ustaz Sudar, bacaannya masih banyak yang belepotan antara shin, zal. Budak-budak tuh kumpulkan lagi, ditahqiq lagi. Enggak boleh imam sampai dia bisa bedakan mana sin, mana zal, mana sya, mana dha. Nanti kasih tahu ya, tolong kasih tahu sama Ustaz Sudar ya, Ustaz ngajarin ya. Bilang imam-imam semuanya kumpulkan, ditahqiq ulang. Enggak boleh, kalau udah dapat sertifikat baru boleh jadi imam sini. Saya kadang-kadang dengar di belakang tuh, ya Allah salah budak ini baca. Oh salah sanya, salah sinnya. Kan enggak mungkin saya, woi salah gitu, enggak mungkin, batal sholat saya. Tapi sholat saya jadi enggak nyaman rasa dengarnya gitu loh. Nah itu juga saya kenapa tidak jadi imam, untuk ngontrol, ngecek, memastikan nih mati sebelum mati. Kita bisa, harus yang biasa-biasa jadi imam, harus bisa mana roh, mana yang tebal, mana yang tafkhim, mana yang tarkik. Belajar betul, pokoknya harus sertifikat sama saudara. Sertifikasi, cek tahsinul hifzi, memperbaiki yang sudah
Ustadz, dulu saya berpikir bahwasanya jin itu hanya berbentuk setan hanya berbentuk jin. Loh, ayat Qur'annya kan bilang alladzi waswisu fi sudurin nas. Lanjutkan. Lupa ke surat An-Nas tuh? Jadi alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kemana orang itu sekarang? Udah hilang dah. Atau lagi liwaswisu fi sudurin nas. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Saya izin minum. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum. A'malahum, amalun, amalani, a'malun. Artinya banyak. Semua lini, semua perbuatan antum, apakah itu sholat, apakah itu berbuat baik, apakah itu antum belajar, pasti diganggu. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Siapa yang ngomong gini? Setannya ngomong. Apa setannya bilang? La ghaliba lakumul yawma minan nas. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu pada hari ini. Tak ada. Provokator. Ini yang Rasulullah sindir. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang kerjanya mengadu domba. Dulu siapa yang pernah kecil dulu? Ini palak bapak kau, ini palak bapak dia. Ada enggak? Siapa yang pernah kecil dulu kayak gitu? Ada enggak? Pernah ngalami episode itu? Ini palak bapak kau, ini palak bapak dia. Jadi apa orang yang tukang adu domba dulu tuh? Jangan-jangan itu antum. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Apa dia bilang lanjutannya? Wa inni jarul lakum. Kurang ajar memang. Berbentuk jin dan jangan lupa antum. Jangan antum berpikir itu setan itu cuma jin. Salah dong. Udah lama tak muncul komen ini. Ada Gi, nampak mata saya. Ustadz lama-lama kok mirip Ahmad Dhani ya? Ahmad Dhani yang mirip saya gimana sih? Iya. Ustadz kalau ibu mertua mengadu domba dibilang setan tuh berbentuk jin dan manusia. Ibu mertua tuh manusia ke bukan? Selama dia kerjanya ngadu domba, nyambung enggak antum nih? Quran nih jelas enggak kira-kira? Jelas enggak Quran nih? Jelas, mana ada bingung-bingung bacanya? Ayo baca. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. 1 2 3. Ini yang saya bilang BSH, barisan sakit hati. Kecewa, mengecewakan, ngajak orang lain kecewa. Coba diulang. Ini barisan sakit hati, bikin grup dalam grup.
Ya kan? Di atas bilang iya, di bawah dia bikin kelompok baru, dia bikin ini, bikin grup, bikin ini. Nanti kita gini-gini nih. Makan nasi di Samarinda, coba bilang. Basi dah. Masa buaya mau dikadalin? Coba bilang. Iya. Pelatih boy. Orang kan bilang, hati-hati Ustaz, itu pemain Ustaz. Oke, enggak apa, dia pemain, kita pelatih. Kita yang ngatur pemainnya. Siapa yang ngatur pemain? Pelatih boy. Ganti keluar, ganti pemain. Oh, itu kerjanya pelatih. Nah, saya bilang pengasuh itu kalau di pondok ini kayak pelatih dalam pemain sepak bola. Memang di luar lapangan. Tapi begitu dia bilang keluar. Nah, kalau kita hebat, saya bilang gantikan saya. Saya mau gak jadi pemain. Saya malah cita-cita jadi penonton sekarang di tribun. Langsung banyak komen. Saya umur memang 38, baru 38. Tapi insya Allah, Allah kasih saya sedikit ilmu. Pernah ngurusin orang-orang dengan bentuk yang berbagai macam. Saya pernah jahat juga gitu loh. Pernah jadi mafia gitu. Ya ojo dibanding-banding kayak gitu loh. Ya mesti kalah. Gitu ya Pak Rudi ya. Hongkong ini ya ojo dibanding-banding kayak. Jadi trik-trik main-main gitu itu insya Allah saya tahu cara mainnya. Apa? Pelatih. Nah, ini tahadus binikmah, bukan berarti saya ngatakan saya hebat. Enggak, tadi saya mau kasih tahu sama antum, yang namanya kebaikan itu pasti menemukan jalannya, kebatilan pasti menemukan kehancurannya. Jadi kalau kebaikan tuh dapat jalan, kebatilan tuh nemunya kehancuran. Itu SOP. Apa tadi? Kebaikan menemukan jalannya. Pasti itu. Nanti antum akan dipertemukan Allah dengan sesama orang baik, orang yang sevisi, satu tujuan, satu frekuensi. Kok kita baru kenal tapi nyambung ya? Gitu. Itu Allah yang mempertemukan. Wala tanaza'u. Yang membuat antum tuh tumbang tuh karena ada tanaza'. What is tanaza' Ustaz? Nggak taat. Tadi saya bilang jahat dan ngajak-ngajak. Ustaz, untuk jadi pengasuh ada latihannya enggak? Ada. Bangun subuh, mandi sebelum subuh, ngisi SMK tiap hari. Itu pengasuh. Latihannya gitu. Coba seminggu. Saya mau duduk di situ juga. Adi mungkin Ustaz Haidir. Tahu rasanya ngisi tadi malam tuh. Nah, ini tiap subuh ngisi. Enggak ada alasan, no excuse. Antum tinggal duduk dengarkannya. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, udah tumbang lama saya. Tidak mungkin duduk di sini. Jadi ada yang mau coba latihan? Tiap subuh sini. Yang suruh jadi imam ya 1 hari seminggu kadang telat. Jadwal imam di masjid ini kadang telat. Nah ini subuh. Mau jam berapapun malam tidur tak ada urusan, tanggung seorang. Kau harus tetap ngisi tiap subuh. Dan saya paksa diri saya, wajibkan diri saya. Dan saya mengalami apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah itu gitu loh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalaupun mereka tahu apa fadilah dari subuh dan isya, kata baginda Rasulullah, mereka pasti mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak.
Udah saya bilang berkali-kali. Berapa kali saya bilang subuh, subuh, subuh. Itu berapa kali saya ngomong? Berapa mas? Dari sejak kenal saya sampai sekarang? Siapa yang kenal saya dari sejak zaman sebelum Nabi Muhammad? Jawab benar ya? Adi. Kenal abang udah lama, Di. Sering gak abang ngomong subuh? Hah? Berapa kali abang ngomong subuh? Data terhitung. Antum yang dengar SMK kan baru 2020 antum dengar SMK. Gun, berapa lama Gun? Berapa banyak saya ngomong subuh Gun? Pokoknya dari kenal Gun pertama kali, kalimat pertama saya, bangun subuh saya bilang. Meramput ente nak bangun karir, bangun keluarga, bangun bisnis. Kita yang akhwat yang jomblo mana yang jomblo? Jangan nanya dulu, mobilmu apa bang? Ahwat Sigit. Sigit nih. Perlu vitamin. Terlalu semangat Sigit nih ya. Ahwat. Iya. Salah posisi. Saya bilang kalaulah la atau huma walau habuan ini dipahami oleh orang-orang. Masya Allah tabarakallah. Orang tanya, Ustaz apa rahasianya? La ilaha illallah masih nanya apa rahasianya? Apa rahasianya? Subuh itulah rahasianya. Kakak-kakak yang akhwat, pertanyaan antum kalau mau pilih suami, nomor 1, bang jam berapa bangun subuhnya? Kalau dia kaya, ganteng, keren, bangunnya kesiangan, tak bisa jadi imam. Itu layaknya jadi makmum. Itu laki-laki solehah namanya apa? Aku akan taat sama suami yang bangun lebih awal. Gitu jadi perempuan. Takbir. Cari. Pastikan dia bukan suami orang. Jauh-jauh kita cari suami. Depan masjid ini banyak kok. Nak nyari apa kita? Banyak kok yang masih jomblo-jomblo rahimakumullah sini. Ya biar agak semangat jomblo tuh. Jadi jomblo-jomblo rahimakumullah. Ya. Ada Ma'ruf, ada KM ya kan? Ada Aji, ada Faisal, banyak nih. Yang mau kalau mau yang berpengalaman ada Bang Zul. Ya kan? Ada Uwe berpengalaman, ya kan? Mercy second tapi like new lah gitulah. Ya wah. Iya. Tengok di belakang tuh, wah, toilet di belakang. Jaga depan pintu, mau enggak sama saya, enggak mau geser. Mau tak pernah dicoba, enggak taat ente. Udah saya bilang, Mbak. Di masjid yang sholat subuh rata-rata udah tua Ustaz. Masjid ente, masjid kita beda. Mau lihat enggak masjid kita nih? Tengok nih. Nggak ada yang tua, abang-abang semua. Ini belum nih. Yang atas sudah ya, udah laku ya. Hati-hati tengok. Nih tuh tengok tuh, anak-anak muda semua tuh. Wah, ini second like new nih. Ya. Apa kalau orang jual HP itu kan, ini second bang, tapi like new kata dia. Ini second tapi like new nih yang biru-biru ini ya. Siapa yang mau nih? Sila. Saya lelang. Mana ada kajian kayak gini? Dah ada. Iya kan? Tuh yang belakang banyak gak tuh? Ada yang second, ada yang baru ya. Tengok ya tuh. Jadi di sini banyak produknya. Makanya dikasih tuh. Habis ini nambah follower ente. Nggak pernah ke masjid laki-laki, sekalinya ke masjid depan imam kan offside. Offside.
Kesinilah kita yang ahwat-ahwat tuh mau cari imam. Ya, oke. Dah, sampai mana kita tadi? Gara-gara bahas Sigit nih. Ahwat jomblo. Falamma, apa Allah bilang? Falamma. Apa artinya falamma? Maka ketika. Itu terjadi atau mungkin terjadi atau pasti terjadi? Pasti terjadi. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibaih. Kalau sudah mulai beradu, sudah mulai siap-siap berantem, siap-siap berkelahi, nakasa ala akibaih. Aku balik badan. Aku tak ikut ya. Sorry bro, ada acara sunatan kata jinnya. Wa qala inni bari'um minkum. Inni bari'um minkum. Apa iblis bilang? Setan bilang apa? Inni bari'um minkum. Yang paling sakit saya dengarnya tuh waktu pertama kali saya dapat ayat ini atau saya baca ayat ini, ada kalimat inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Saya bilang kurang ajar. Jadi sambil saya stabilo Quran tuh, kurang ajar setan ini, saya bilang. Kesal benar, kok aku baru tahu ayat ini. Apa kalimatnya? Coba lihat. Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Apa dia bilang? Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Luar biasa. Aku bisa melihat yang kau tak bisa lihat. Terus aku takut sama Allah. Luar biasa ujian kita hari ini. Dikelilingi sama syaitonir rajim berbentuk jin dan manusia. Ustadz, mungkin enggak jin itu suami saya? Jin tuh belum, tapi kalau setannya berbentuk suami bisa. Setan berbentuk istri bisa. Setan berbentuk anak, setan berbentuk orang tua. Paham antum? Jadi siapapun yang ngajak berselisih paham, yang ngajak berantem, mancing-mancing emosi antum, itu Maka Allah bilang di ayat 46 tadi, wasbiru, wasbiru. Ayo baca sama-sama. Wasbiru, 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 innallaha ma'as sabirin. Orang cuma bahas wasbiru, berhenti di situ. Harusnya lanjutkan dong sampai ayat selanjutnya. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau tanya, Ustaz ngapa bisa sabar Ustaz? Apa yang membuat kita sabar? Tenang, Allah bersama orang yang sabar. Gitu cara pahamnya. Aku pengen dibersamai Allah. Kalau aku sabar, Allah membersamaiku. Maka Allah yang akan menyelesaikan semua urusanku. Gitu loh. Paham gak kira-kira? Tapi kalau Allah hilang dari kehidupan kita, hilang dari urusan kita karena kita tidak sabar, kita tanaza, fatafshalu wa tadhhabari hukum. Allah tidak hadir. Nyambung tidak kira-kira nih?
Pertanyaannya teman-teman, pernah dengar gak orang bilang gini, kita punya backingan. Kita punya backingan. Ustadz siapa backingannya? Oh, bintang berapa? Oh, backingan saya yang ciptakan bintang. Nyambung gak kalimat tadi itu? Ustadz, backingannya siapa? Bintang berapa Ustadz? Oh, saya bilang yang backing saya yang menciptakan bintang beserta langit-langit dan bulannya sekalian. Tahan, sabar. Tidak semua kejahatan orang tuh harus dilawan dengan kejahatan yang serupa. Kalau antum mau menang telak kejahatan orang, lawan dengan kebaikan. Begitu loh bos. Walam yakhsha illallah tuh apa gitu loh. Tidak ada takut kepada apapun kecuali sama Allah. Tidak berani ngelawan Allah bos, tidak berani, takut. Kalau cuma manusia kecil, demi Allah kecil. Demi Allah kecil manusia itu. Selama dia masih kentutnya bau, selama masih tiduknya pejam mata, masih manusia. Kalau dia tiduknya buka mata macam ikan arwana gitu, baru kita hormat. Orang bongkok, patah kaki, stroke, tiduknya gimana? Nah, anak kecil jawab pejam mata ya, kata Fatih. Pintar Fatih. Orang besar mikirnya ribet. Orang bongkok, patah kaki, stroke, tiduknya gimana? Miring mungkin Ustaz. Fatih lewat, pejam mata ya, kata Fatih. Simple cara berpikirnya budak kecil itu. Teman-teman jangan pernah antum takut dengan ancaman manusia. Karena manusia itu tidak bisa ngasih mudarat dan tidak bisa ngasih manfaat. La yanfa'uka wa la yadurruka. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tadaza. Tadi saya bilang kalau orang tanya, Ustadz siapa backingannya? Bintang berapa backingan Ustadz? Jawabannya, yang membacking kita, yang menciptakan bintang, langit beserta isinya. Itulah kenapa kita bilang Allah is everything. La haula wala quwata illa billah. Saya sudah serahkan hidup saya di hadapan Allah. Sudah saya serahkan. Kapan nyerahkan? Tiap subuh waktu jidat print itu. Waktu orang fingerprint, kita jidat print. Beda level enggak? Insya Allah mudah-mudahan beda level. Yang lain jempolnya yang disetorkan ke Allah. Kita kepala kita kasih ke Allah. Kepala dengan jempol mana yang lebih tinggi? Kepala kita serahkan sama Allah. Ya Allah, aku sujud, aku tunduk dan patuh. Yang lain masih tidur, ya Allah, aku bawa mobil mewahku, aku bawa mobil bagusku, aku bawa motor bagusku. Aku bawa ke masjidmu ya Allah, aku bawa ke tempat engkau ya Allah. Aku mau nunjukkan rasa syukurku ya Allah. Jadikan aku Nabi Sulaiman ya Allah. Jadikan aku seperti Nabi Sulaiman ya Rabb. Soleh insyaallah. Kenapa minta jadi seperti Nabi Sulaiman? Kaya bersyukur. Coba bilang. Miskin sabar bagus enggak? Bagus. Tapi kaya bersyukur tuh jauh lebih keren. Antum jalan kaki ke masjid keren. Tapi pakai mobil mewah ke masjid, afala tak mantap. Coba bilang. Mobil 1 miliar lebih dipakainya di masjid. Saja mantap. Dan itu cita-cita saya bilang sama kawan-kawan pengusaha-pengusaha. Mobil kita tuh saya bilang jangan parkir di garasi. Parkir di warung kopi itu mah biasa. Nggak usah jadi orang Islam. Mobil-mobil mewah kita tuh parkirlah di masjid, itu baru keren. Ya. 3 tambah 1. Mantap enggak tuh? Mana anak-anak mobil? Ini ada Bang Goy nih kayaknya nih. Bang Goy, panggil anak-anak mobil Bang Goy, parkir di masjid Bang Goy, jejerkan di Mujahidin tuh, mainkan dengan merdu. Jangan ngaku anak mobil kalau enggak pernah parkirkan mobilnya di masjid. Gitu dong.
Nanti akan sampai masanya tuh Ferrari, Lamborghini, apa, eh, apa, yang Nissan Lady itu, Lady Gaga bukan ya? Ayo parkir, Land Cruiser, waduh mantap. Malaikat tuh nyatatnya senang sekali kayaknya tuh. Masuk surga, masuk surga, masuk surga. Nah, kan gitu. Rasulullah memang tidur di pelepah kurma, saudara-saudara. Abang kakak, betul Rasulullah tuh tidurnya di pelepah kurma. Tapi pernah antum dengar baginda Rasulullah perang pakai keledai? Udah julukannya Khalid bin Walid, Hamzah, terus perangnya pakai keledai. Toeng, toeng. Matilah. Iya kan? Ayo, komunitas motor, komunitas mobil, parkirkan motormu di masjid itu. Terserah mau masjid mana, mau Masjidil Haram ke, Masjid Nabawi ke. Pakai kendaraan terbaik baginda Rasulullah tuh. Itu saya bilang sama kawan-kawan, kalau mobil kita cuma parkir di garasi, di warung kopi, la ilaha illallah, menurut saya enggak keren, biasa aja. Karena agama lain pun melakukan hal yang sama. Tapi kalau pemuda muslim, komunitas mobilnya mobil mewah, parkir di masjid, jadi dakwah luar biasa tuh. Orang kaya ya ke masjid, masa aku miskin tak ke masjid? Kan gitu jadi berpikirnya. Betul enggak? Iya. Orang kaya masih mau ke masjid, pengusaha sukses, anak muda terkenal, inspiratif, bawa mobilnya ke masjid. 3+1. Mantap tuh. Ini syiar, ini dakwah. Pakai yang terbaik. Kenapa orang tanya kasih, Ustadz, ngapa sih Ustadz pakai jas subuh-subuh? Saya mau ngasih tahu dan kirim sinyal sama antum semuanya. Kita menghadap Allah di waktu subuh tidak pakai baju yang kena air liur. Ini sudah seri 1 semua, bos. Mohon maaf, dari mulai pakaian dalam, kaos dalam, baju, kemeja, semuanya seri 1 ini. Yang baru diambil dari lemari semua, enggak ada yang digantung 3 minggu untuk pakai lagi, enggak ada. Pokoknya kalau sholat subuh bagi saya haram pakai baju yang sudah 2 kali dipakai. Harus seri 01. Siapa yang pernah lihat saya? Yang selama ini lihat saya? Lihat saya kalau pakai baju subuh? Hah? Baru terus kan? Ganti. Enggak pernah saya pakai baju kemarin saya pakai di subuh ini, enggak ada. Haram. Saya hafal kok, kita yang tak ganti-ganti celana, tak ganti-ganti baju, hafal saya. Kemarin pakai baju ini kok, hari ini pakai baju ini kayak budak nih. Saya panggil, ada baju enggak? Maka saya belikan baju, kadang-kadang udah tuh. Tak punya baju, tak punya celana, udah nih. Nanti kita bikinkan open donasi, pakai soundtrack. Lihatlah nah gitu tuh. Soundtracknya itu nanti. Astagfirullah. Parfum. Pakai. Udah di standby kan dari sini. Subuh fingerprint dan jidat print. Oke? Sip? Begitu kira-kira kawan-kawan. Dan ayat Qur'annya terakhir bicara apa? Inni ara ma la tarawna. Inni akhafullah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya Allah izinkan kita terus istiqomah dalam kebaikan. Dan bisa datang ke Allah dengan pakaian terbaik, niat terbaik, versi terbaik kita. Bismillah, pasang niat antum, pakai kendaraan antum untuk menuju kepada Allah. Ingat tadi saya bilang, baginda Rasulullah memang tidur di pelepah kurma. Tapi perang tidak pernah pakai keledai. Rasulullah perang dengan kuda terbaik, onta terbaik. Bahkan ontanya Rasulullah itu julukannya kan Al-Qaswa, kelasnya grade-nya Rahilah. Itu kalau sekarang tuh ya kayak Hummer gitulah. Bis ada GPS-nya, tahu di mana letak air, tahu memimpin jalan, bisa bawa beban paling berat, larinya paling kencang. Itu ontanya Rasulullah. Nah, kita sekarang ayo bawa
yang hari ini Allah izinkan dan takdirkan punya kendaraan baik-baik, parkirkan mobilmu, bawa dia ke tempat-tempat yang baik. Yang belum Ustadz, kami masih main klasik Ustadz, masih motor-motor jadul, tidak ada masalah, apapun merek motormu, selama dia dipakai untuk kebaikan, insya Allah akan mengalir pahala kebaikannya untuk antum. Jadi jangan juga sawang sinawang gitu loh, ya. Nengok rumput tetangga lebih hijau, jangan lupa itu bisa jadi rumput sintetis. Yang pakai motor wakaf juga enggak apa-apa gitu loh. Ini motor wakaf gitu, enggak apa-apa. Kan ada tuh yang pakai tulisan ini motor wakaf tuh. Nah, ya kan itu kalau enggak parkir di masjid memang tak tahu diri namanya tuh. Betul enggak? Udah tulisannya ini motor wakaf, parkir di warung kopi, la ilaha illallah. Ya. Kalau udah pakai ini motor wakaf, udah. Bismillah ya. Jazakumullah khair. Makasih banyak abang kakak ayah bunda. Inilah SMK kita pagi hari ini. Insya Allah kita akan terus belajar sama-sama. Ya ada beguraunya ya. Ada nangis-nangisnya. Ada waktunya saya marah. Ya saya tegur bukan orangnya yang dibenci, tapi sifatnya. Saya bilang kan berkali-kali, ayo bangun subuh, datang ke masjid. Antum yang beruntung, itu loh ayatnya, itu loh hadisnya, itu loh dalilnya. Baginda Rasulullah ngasih pesan, ayo bangun subuh. Makanya kita bikin SMK, subuh menggapai keberkahan. SMK, subuh menggapai ketenangan. SMK, subuh menggapai kebahagiaan. SMK, subuh menggapai keistiqomahan. SMK, subuh menggapai kekayaan. Kaya hati, harta dan properti. Coba bilang. Kaya hati, harta dan properti. Nah, hati dulu nomor 1. Harta dan properti itu efek sampingnya. Tapi nomor 1 gitu. Sip. Cocok enggak? Antum mau jadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Iya ke. Mulut. Bibir. Apa? Nanti udah kaya tengok kelakuannya. Nanti Ustadz kalau saya kaya saya nyumbang Ustadz. Tepuk sebelahnya. Biasanya sih enggak gitu. Betul enggak? Qurannya bilang gitu kok. Qurannya bilang begitu. Kalau udah kaya mulai lupa. Udah kaya mulai bertingkah, mulai hilang. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang pandai bersyukur. Semoga itulah doa kita setiap kita mau makan kan. Ya Allah, semoga apa yang kami makan menjadi energi untuk beramal soleh, menjadikan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tuh menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan keistiqomahan. Baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makanya sudah siap di depan ya. Jazakumullah khair. Doakan saya abang kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan mama saya, ibu saya, keluarga besar kami dan seluruh keluarga besar Masjid Kapal Munzalan di seluruh Indonesia dimanapun berada, paskasnya, infak berasnya, baitul malnya, semua amal. Doakan kami semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abang kakak semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan bersedih, jangan takut. Kita punya Allah. Allah mboten sare, Gusti Allah mboten sare. Allah Maha Kaya. Tetap semangat abang kakak. Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha memberikan jalan keluar. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tetap semangat jalani kehidupan ini. Insya Allah Allah pasti menolong hamba yang percaya. Berkah selalu abang kakak, sehat selalu semuanya ya. Tetap semangat ya, tidak boleh putus asa. Pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.